Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan batubara lagi nih. Setelah sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang perusahaan batubara dan bagaimana mereka bisa cuan daripada emas hitam, yakni batubara sendiri yang membuat mereka bisa bagi dividen ya. Hari ini kita juga akan membahas perusahaan batubara yang akan segera bagi dividen ya, yakni adalah Golden Energy Mines Tbk dengan kode emiten GEMS atau kita sebut GEMS ya. Jadi mereka akan segera membagikan dividen seberapa besar, yakni 0,0102 US dollar. Kalau kita rupiahkan itu sebesar 140 rupiah teman-teman ya. Iya, memang tidak terlalu besar untuk harga sahamnya yang berada di harga 4.240 rupiah sih. Tapi ya lumayan lah untuk dividen. Kalau kita hitung-hitung dividen yieldnya itu sekitar 3% teman-teman ya. Dari harganya 4.240 dengan dividen Rp140 per lembar saham. Dividennya tadi 3% ya, jadi cukup standar. Kita akan berkenalan dengan GEMS ini ya. Pertama kita lihat tentang sejarahnya. Mereka bergerak di bidang perdagangan hasil tambang dan jasa pertambangan. Mereka didirikan pada tanggal 13 Maret 1997 dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti yang kemudian berubah nama menjadi PT Golden Energy Mines Tbk pada tanggal 16 November 2010. Lalu pada tanggal 17 November 2011 mereka melakukan IPO dan memperoleh dana sebesar 2,205 triliun ya. Wow, mantap sekali. Dan juga dalam IPO tersebut GML Coal Resource Pte Ltd sebelumnya bernama GML Infrastructure Investment Singapore Pte Ltd yang merupakan anak perusahaan GML Group, sebuah kelompok usaha infrastruktur terkemuka di India, menjadi investor strategis perseroan dengan memegang 30% saham dari seluruh modal yang disetorkan dan ditempatkan oleh perseroan ya. Lalu pada tanggal 20 April 2015, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk telah mengalihkan 66,9998% saham yang dimilikinya dalam perseroan kepada Golden Energy and Resources Limited, dahulu adalah United Fiber System Limited ya, perusahaan berkedudukan di Singapura. GEAR memiliki kegiatan usaha utama di bidang eksplorasi, pertambangan, penjualan batu bara, dan sebagai pemegang beberapa hak konsesi kehutanan di Kalimantan Selatan ya. Mereka juga merupakan anak perusahaan daripada DSS yang tercatat di B, merupakan induk usaha Sinarmas di bidang energi ya. Lalu next kita akan melihat Dewan Komisaris mereka. Yang pertama ada Bapak Lokita Prasetya sebagai Presiden Komisaris, Bapak Avinas Ramakansah sebagai Wakil Presiden Komisaris, Bapak Fuganto Wijaya sebagai Komisaris, lalu Bapak Ketut Sanjaya sebagai Komisaris Independen, Bapak Dr. Insinyur Bambang Setiawan sebagai Komisaris Independen, lalu Bapak Madu Ramachandra Rao sebagai Komisaris Independen. Lalu next yang direksinya ada Bapak Bonifacius sebagai Presiden Direktur, Bapak Mega Siam Kada sebagai Wakil Presiden Direktur, lalu Bapak Kumar Krishnan sebagai Direktur, Bapak R. Utoro sebagai Direktur, Bapak Suhendra sebagai Direktur, lalu Bapak Leonard Fredrik Sundarto sebagai Direktur juga ya. Lalu next ada Komite Audit, yakni ketuanya Bapak Ketut Sanjaya, lalu anggotanya Bapak Profesor Dr. Insinyur Wandi Arif, MSc, lalu Bapak Leong Chekin atau Darren Leong sebagai anggotanya. Lalu next Sekretaris, yakni ada Bapak Sudin SH. Lalu next ini adalah lokasi operasional mereka ya. Mereka memiliki izin usaha pertambangan batu bara untuk wilayah Jambi melalui Kimlok, lalu Sumatera Selatan melalui WSR dan EMS Group, lalu Sumatera Barat melalui EMS Group, Kalimantan Selatan melalui BIB, dan Kalimantan Tengah melalui TKS ya. Total wilayah pertambangan perseroan mencapai 66.204 hektar dengan total potensi sumber daya mencapai 2,89 miliar ton dan total cadangan mencapai 1,02 miliar ton ya. Oke, lalu selanjutnya ini adalah jenis produk-produk mereka ya, jadi banyak sekali. Ada BIB, KIM, TKS, EMS Group, BSL ya. Ini anak-anak perusahaan mereka. Lalu next ada pangsa pasar mereka ya. Jadi mereka pada tahun 2020 pangsa pasar batu bara perseroan dan entitas anak terdiri dari pasar domestik
dan beberapa negara Asia seperti Tiongkok, India, Korea Selatan, serta beberapa pelanggan baru seperti Pakistan, Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Untuk dalam negeri, mereka terus berupaya memperluas pangsa pasar dengan berpartisipasi pada proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang telah dicanangkan oleh pemerintah melalui penjualan batubara ke PLN atau power plant swasta lainnya. Selain itu, perseroan juga memperbesar pangsa pasar dengan memasok batubara di proyek-proyek smelter Indonesia dengan kontrak jangka waktu pendek hingga menengah ya. Dan ini listnya teman-teman ya. Jadi India yang di sini list pertamanya ya. Well, kita tahu bahwa batubara itu kan rencananya akan mulai ditinggalkan oleh negara-negara di dunia karena ingin memperbaiki sistem sumber energi yang lebih bersih ya, karena batubara itu bisa dibilang pencemarannya cukup banyak, jadi harus mulai ditinggalkan. Jadi tentu saja ini membawa berita buruk bagi perusahaan batubara seperti James ini ya. Terus kita akan melihat bagaimana sih keuangan daripada James ini. Bersama-sama kita lihat di RTI Business. Dan beginilah penampakan fundamental daripada James. Kita lihat di sini mereka memakai US dollar ya, jadi susah untuk dihitung tapi tidak apa-apa. Yang penting mereka selalu laba teman-teman ya. Perusahaan batubara ya memang beberapa tahun yang lalu memang selalu cuan ya, karena batubara menjadi sumber energi yang paling sering dipakai ya. Tapi untuk kedepannya saya tidak tahu bagaimana masa depan batubara ya. Jadi tetap hati-hati teman-teman bagi yang mau investasi di perusahaan batubara. Kita akan melihat mereka ini selalu bagi dividen cukup rajin ya sejak IPO tahun 2011. Oke. Kita lihat di sini porsi masyarakat juga cukup kecil ya, 7,5%. Ini udah mencukupi ketentuan free float ya, porsi minimal publik kalau mau tetap IPO teman-teman ya. Kita akan lanjut ke fundamentalnya. Operating profit lebih besar daripada net profit, which is nice. Lalu di sisi valuasi PER-nya juga masih cukup murah, 6,65 kali. Dan juga PBV-nya sudah sebenarnya cukup mahal PBV-nya ya, sudah 5 kali lipat daripada harga buku normalnya. Ya, jadi kalau bisa mencapai PBV yang normal, misalnya 1, PER-nya pasti lebih kecil lagi ya. Mantap sekali. Di sisi profitability-nya, operating profit margin 26%, net profit margin 18%, which is nice. Lalu di sisi liquidity-nya, cash ratio 37%, tapi tenang teman-teman, quick ratio dan current ratio-nya mampu membayar hutang jangka pendek, yakni quick ratio-nya 116%, current ratio-nya 123%. Mantap sekali ya. Jadi kalau ditanya apakah James ini layak untuk diinvestasikan, kita lihat dulu di sisi turnover-nya hari ini 436 juta ya. Jadi bisa dibilang kurang liquid. Ini pun diefekkan dari porsi masyarakat yang cukup kecil ya, sehingga transaksinya cukup sepi, sehingga kurang liquidnya teman-teman ya. Jadi bagi saya James ini apalagi kurang liquid dan juga mereka bergerak di bidang batubara yang membuat saya agak was-was ya. Tapi bisa dipantau sih teman-teman ya. Kita akan melihat ke depan apakah James ini mempunyai bisnis lain selain batubara yang dapat menunjang masa depan daripada James ini sendiri ya teman-teman ya. Sampai saat itu bisa kita terus pantau James ini. Mereka juga akan bagi dividen sebentar lagi ya, tanggal 24 November. Jadi begitulah tentang James, perusahaan batubara yang masa depannya masih agak abu-abu ya, tidak tahu apa ke depannya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.